disertasi. Jadi supaya nanti tentunya Bapak Ibu punya gambaran lah ya, atau bayang-bayang atau apalah, punya informasi kira-kira nanti seperti apakah disertasi yang akan kita isi gitu ya, kita buat. Gitu. Tapi sebelum itu, supaya ini tuntas, ketika nanti Bapak Ibu, kita selesaikan dulu PowerPoint ini sedikit lagi, ketika nanti Bapak Ibu membuat proposal, maka salah satu yang diminta eksplisit itu ini. Bahkan ini kalau nggak muncul dalam disertasi itu, artinya dia tersamar, ini bisa jadi pertanyaan pada saat sidang usulan penelitian. Apa istilahnya itu ya? Sidang usulan riset SUR. Jadi ada saat sidang pertama nanti, yaitu usulan penelitian kita itu dibahas gitu ya, ada pengujinya itu. Kemudian nanti baru sidang tertutup mungkin terbuka gitu. Nah jadi ini ada bahan yang saya tambahkan tadi di materi kita itu, yaitu tentang riset. Ya. Dalam prakteknya sebenarnya bisa caranya begini. Ini mengarah ke variabel yang kita teliti. Artinya kita nanti akan secara tajam bertanya, kenapa kita akhirnya sampai berkesimpulan pada judul kita itu, variabel kita itu menjadi masalah yang serius untuk diteliti gitu. Masalah yang mendalam. Ada pertanyaan kita tentang hubungan-hubungan variabel itu. Gitu ya. Kalau ini bab 3 ya. Bab 3 ini relatif agak baku di kita, di ilmu sosial. Baik yang keuangan, baik yang marketing, baik yang MSDM gitu ya. Kalau keuangan umumnya menggunakan data panel, Bapak Ibu. Data panel karena dia terdiri atas 2 unsur. Ada unsur time series, 5 tahun mungkin atau 10 tahun mungkin, dan ada cross sectionnya. Cross sectionnya itu number of, berapa jumlah perusahaan yang diteliti. Misalnya sektor makanan minuman itu kan banyak tuh. Ada perusahaan A, B, C, D. Semen juga bisa berapa kalau semen? Ada sampai berapa perusahaan yang ada terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu yang nyangkut semen gitu kan. Jadi dia gabungan dari cross section nama-nama sejumlah perusahaan. Ada yang sampai 18 perusahaan. Tapi tiap perusahaan katakan, jadi kalau misalkan ada 20 aja lah, 20 gampang dikalikan. 20 perusahaan cross sectionnya tambah 5 tahunnya berarti ada 100 data itu. Gitu ya. Jadi dia menggunakan data panel. Ada sebagian PET method. Jadi analisis jalur namanya. Itu juga kalau dia memiliki moderating variable gitu ya. Untuk yang marketing lebih banyak pada mungkin diarahkan pada structural equation modeling SEM. Nah, structural equation modeling SEM itu dia sekaligus menguji indikator itu berpengaruh atau tidak. Seperti yang tadi kita sebutkan itu ya, jadi ada yang sampai putus itu artinya kita nggak bisa memaksakan bahwa dia berpengaruh. Gitu. Dan ini tercerminlah dalam metodologi kita. Yang ketiga, bisa juga regresi berganda biasa. Tapi walaupun regresi berganda, dia kekuatannya itu, dia bisa ungkap koefisien-koefisiennya itu bermakna apa gitu. Dan relatif siapa yang besar. Ya gitu ya. Nah lalu dari metodologi itu nanti, tentu banyak persyaratan-persyaratannya lah ya, termasuk uji instrumen lah, uji kualitas reliabilitas gitu ya, ada uji asumsi klasik lah, apakah memang dia tidak ada multicollinearity dan seterusnya. Kemudian jadwal ini lebih ke lebih ke umum lah gitu. Kemudian kandungan proposal itu ini memang agak ditekankan ini.
Jadi pertama di dalamnya itu tertera masalahnya itu secara tajam. Tujuan, kalau ini ringan Bapak Ibu ya. Tujuan ini ringan. Kenapa? Kita meringkas dan memang tidak dianjurkan berpanjang-panjang. Ya paling setengah halaman. Kalau perumusan ini bisa 15 halaman ini. Jadi waktu nanti Bapak Ibu membuat latar belakang, jangan kaget Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri bisa, ternyata saya sudah hasilkan 15 halaman, ternyata sudah 20 halaman, bisa. Karena semua informasi mengalir masuk gitu kan. Kalau tujuan ini hanya setengah halaman. Ini ringkas ya, kalau dibikin lebih lengkap, ada dulu dong identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan gitu ya. Jadi tujuan ini hanya menggambarkan pertautan antar variabel penelitian kita. Intinya di sana. Jadi dia lebih menggambarkan pertautan hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian ini manfaat. Ini selalu dua Bapak Ibu. Selalu dua. Bila perlu bikin nomornya gitu. Pertama, 1, kalau ini 1,3, ini 1,4. 1,41 ini lebih mengarah ke pure science dan ini lebih mengarah ke applied science. Jadi setiap karya ilmiah apapun, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, selalu ada gunanya. Gunanya itu tanpa kita sadari ya, waktu Bapak Ibu nanti jadi alumni, sudah doktor gitu, dan meninggalkan disertasi itu di kampus, itu salah satu sumbangan Bapak Ibu untuk kampus kita itu sudah melakukan penelitian empiris, sudah melakukan penelitian yang nyata, yang membantu informasi untuk ilmu tertentu. Kalau itu marketing, biarkan nanti penerus-penerusnya nanti mengikuti garis rantainya itu. Jadi bisa saja 2 tahun lagi orang membaca disertasi Bapak Ibu, lalu dia terinspirasi, dan dia melanjutkan atau menambah yang belum kita pikirkan saat ini gitu ya. Jadi belum kita pikirkan, tapi dia menemukan ide baru, lalu dia lanjutkan ya, bisa saja. Jadi itu ada sumbangan ilmu pengetahuan, ya ada sumbangan ilmu pengetahuan, itulah manfaat riset ya. Lalu diterapkan, ini wajib ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagian disertasi, bukan, sebagian kampus, artinya dia harus menemukan temuannya itu. Itu agak tajam diminta itu, implikasinya nanti apa gitu. Dan bahkan ada yang meminta sampai bentuk produk. Jadi manfaatnya itu sampai apa ini wujudnya, kalau nanti setelah diterapkan, dilaksanakan, ada yang sampai ke bentuk produk. Tapi kita kan lebih ke keilmuannya, jadi kita nggak bisa sampai menghasilkan paten lah, itu enggak. Kemudian ini batasan itu keterbatasan, ini bukan kelemahan ya, beda itu. Kelemahan dengan batasan beda. Batasan itu ruang lingkup. Jadi disertasi kita ini terbatas hanya membahas topik ini, tahunnya ini. Gitu. Jadi kita tidak membahas time series yang runtun. Karena ada juga, ya Bapak Ibu ya, ada juga riset yang dia membahas seperti data-data ekonomi makro itu puluhan tahun. Seperti data di Indonesia lah. Ekonomi makro kita itu mulai dari tahun 68 relatif sudah ada. Mulai tahun 68. Mulai dari ekspor impor ini data kurs dan sebagainya. Mulai tahun 68 sudah ada. Kalau zaman Pak Soekarno presiden kita memang masih situasinya masih ini gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan data itu masih pecah-pecah. Tapi kalau 68, 69 sampai sekarang lengkap tuh. Artinya kalau dia menggunakan data time series puluhan tahun, itu kan bisa gitu, bisa. Jadi tergambar perilakunya. Jadi orang nggak takut.
iya ini akan naik, tapi nanti lihat aja, pasti polanya akan turun, kira-kira begitu. Orang sudah lihat perilaku jangka panjangnya gitu. Kemudian metodologi riset ini sebaiknya ditulis metode ya. Kalau metodologi itu nama mata kuliah itu. Metode bab 3-nya itu apa gitu. Ini mungkin bagi sebagian nggak terlalu penting biaya gitu ya. Tapi kalau itu riset yang didanai baik dari pemerintah maupun yang lainnya, ini memang ditulis nih. Gitu. Jadi kalau riset kita itu didanai dan ada aturan-aturannya tuh 40% maksimum untuk ini, sekian persen maksimum untuk ini, sekian persen ini. Jadi ada batasan-batasannya gitu ya. Daftar pustaka. Nah ini agak gimana nih waktunya ya saya pikir. Karena daftar pustaka untuk kita ini baiknya menggunakan Mendeley. Jadi kalau kita menggunakan yang masih manual, itu kita kesulitan nanti waktu bikin jurnal juga. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley by system, ini memang butuh latihan ini. Itu akan mudah bahwa apa yang ditulis di jurnal betul otomatis sudah tertulis di referensinya gitu. Itu salah satu ya. Ada beberapa juga itu daftar pustaka yang otomatis itu. Nah sekarang jurnal-jurnal nggak laku kalau dia nggak Mendeley, itu masalahnya. Artinya di reject gitu. Tapi kalau dia menggunakan Mendeley dan banyak lagi, dan enak kalau Bapak Ibu sudah mulai sekali, itu semacam punya tabungan. Di Mendeley itu tersimpan semua daftar pustaka yang pernah kita pakai. Kita tinggal mengambil namanya, muncul. Langsung muncul namanya, tahunnya, nomornya, jurnalnya, apa judulnya, dan seterusnya gitu ya. Oke lah, barangkali Bapak Ibu sebagian sudah pernah mengalami itu. Kemudian catatan, judul itu kalau kita masih memasukkan variabelnya Bapak Ibu. Ya, Trisakti begitu, Unpad Bandung begitu, Pakuan juga begitu. Jadi nama variabelnya itu ditulis di judul. Sebagian sekarang ada memang yang bersifat general, seperti misalnya di UI ya. UI itu misalnya dia ngambil doktor ekonomi. Dia nggak tulis pengaruh variabel ini terhadap ini, enggak. Dia langsung tuliskan kajian makro Indonesia, udah gitu. Judulnya hanya beberapa kata. Dan judul ini selalu dipecah dua Bapak Ibu, selalu dipecah dua. Ada yang disebutkan dengan judul utama, lalu ada subtitle, subjudul. Nah, di subtitle itu menggambarkan studi pada perusahaan manufaktur di BUMN. Ya, kira-kira begitu, periode sekian sampai sekian. Jadi itu tambahan informasi aja, gitu ya. Abstrak, nah ini perlu pembahasan nanti nih. Ini perlu ini. Kemudian literatur review, lalu penutup untuk slide ini ya. Dibaca saja lah ya, saya kira cukup. Artinya kuncinya di sini nih. Oke, kemudian Bapak Ibu masih di di topik yang relevan dengan pertemuan pertama ini. Kita mungkin pengen melihat bagaimana kita memulai ini contoh ya, ini contoh bab 1 disertasi salah satu dosen lah. Dia ngambil S3-nya di Pajajaran Bandung. Dari bab 1 ini kita lihat, ya ini kita telusuri sebentar saja. Dalam latar belakang ini, di sini dia mencoba mengungkap fenomena-fenomena itu. Apa yang terjadi, dan ini yang seperti ini, Levitt ini disebut dengan SOTA. Jadi dia sudah mulai menggambarkan informasi yang menyangkut masalah dia
dan dia rujuk ke penelitian orang. Bagaimana orang meneliti tentang rencana penelitiannya ini. Kemudian ini bisa banyak Bapak Ibu. Artinya kita nanti akan mengarah ke situ. Jadi dari sejumlah state of the art SOTA jurnal-jurnal itu, sebagian memang kita siapkan untuk mengisi bab 1 itu nantinya. Memang pekerjaan ini terus terang yang terberat dalam disertasi itu bab 1 loh Bapak Ibu. Bukan bab 4. Kalau bab 4 keluar datanya tinggal dianalisis itu saya kira kalau tidak ada yang mengganggu Bapak Ibu 3 hari sampai 4 hari duduk di kursi yang sama gitu pasti bisa selesai itu. Tapi bab 1 enggak ada pengalaman orang bisa selesaikan dalam seminggu bab 1 itu. Gitu. Jadi ini memang salah satu pengalaman kawan-kawan kita yang sudah lulus dan sudah menyelesaikan disertasi itu. Di sini dia paling lama. Dia mengumpulkan dulu informasi-informasi. Nah, yang seperti ini boleh enggak? Ini memang jadi diskusi kontroversi ini. Sianu dalam sianu gitu. Normatifnya, apalagi buku itu bisa diakses, normatifnya jangan. Jadi kalau ada misalkan buku, dan buku ini ditulis oleh Pianta sebenarnya, Payanta, tapi Payanta sudah mengutip roman dan kita hanya membaca roman. Baiknya yang kita cari itu Payanta, gitu. Jadi kalau gitu boleh nggak disertasi itu menggunakan tahun yang tua gitu? Boleh. Kalau misalkan di S1 kita kan selalu bikin supaya mereka selalu mengambil yang termutakhir, kita bilang, nanti daftar pustakanya 5 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir ya, itu melatih mereka mencari yang termutakhir. Tapi untuk S3, boleh nggak mengutip, katakanlah salah satu teori yang dilahirkan tahun 1930 gitu. Boleh, buku itu misalnya memang ada e-booknya, dan dia terbit tahun 30, itu 30, waduh, Indonesia aja belum merdeka itu, gitu. Dituliskan orang Barat misalnya. Jadi teori-teori tertentu itu sudah lahir di tahun 30-an, gitu ya. Boleh. Jadi kalau misalkan ada yang mengambil textbooknya, ada terutama di UI ya, di UI itu mereka mengkoleksi, perpustakaan itu terbuka untuk umum. Mereka mengkoleksi semua pustaka-pustaka tua. Kalau perpustakaan di Bogor ini yang di Jalan Juanda, saya pernah ke sana juga, itu lebih ke sains memang. Jadi kalau untuk ilmu sosial, lebih bagus Bapak Ibu ke UI. Kalau misalkan itu data-data keuangan, lebih bagus ke Bank Indonesia. Bank Indonesia ada di lantai 2-nya itu khusus perpustakaan riset, dan sebagian data itu bisa kita minta. Kita bawa flash disk, lalu nanti minta dikopikan, mereka kasih, gitu. Free, gitu ya. Oke, jadi di sini SOTA, state of the art, kumpulan-kumpulan dari peneliti terdahulu, lalu dilanjutkan lagi dengan informasi, dan informasi ini, ada aturan membuat tabel sebenarnya ya. Di dalam jurnal-jurnal internasional tidak dianjurkan pakai kotak-kotak begini. Jadi ada kepala dan kaki. Ini namanya kepala, head. Dan dia cukup garis 2, lalu foot di bawah cukup garis 1. Jadi garis-garis vertikal ini nggak ada Bapak Ibu. Garis tengah-tengah ini pun nggak ada. Tapi itu nanti sajalah. Kemudian ini SOTA lagi nih. Ada informasi Edi Mulyadi dan sebagainya. Kemudian ada informasi dari Susanto tahun 2013 dan seterusnya. Banyak. Jadi untuk bab 1 saja kelihatannya bahwa dia sudah mengutip banyak. Oh, ada yang salah nih. Et al, et alles,
dan kawan-kawan, ini wajib dimiringkan Bapak Ibu. Karena dia bukan bahasa Indonesia. Jadi lupa itu barangkali ya. Et al, et als. Jadi Rian dan teman-temannya gitu ya. Oke. Kalau otomatis teman Bapak Ibu, ini sebenarnya nggak ada ini. Asal Susanto ini dia akan berubah menjadi Susanto doang ini. Ini otomatis. Jadi hanya nama belakang. Hanya nama belakang. Gitu ya. Last name. Itu yang masuk dalam dalam referensi. Sistem akan membuatnya selalu otomatis. Jadi kalaupun kita masukkan nama lengkapnya itu misalnya seperti saya ya, Jan Horas Priadi Purba, di sini langsung muncul hanya Purba itu, gitu. Di belakang nanti di daftar pustaka Purba JHV, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian itulah bab 1, kita lihat dulu sampai 10 halaman 11, 12, 13. Kemudian kita mau cari apakah dia membuat riset questionnya itu eksplisit atau tidak. Di penghujung ya, di penghujung bab 1 itu, disitulah dibutuhkan orang biasanya akan mencari di sana gitu. Di alinea terakhir atau 2 terakhir, disitulah dia akan menemukan atau mencari ain seperti ini. Nah ini dia menyimpulkan masalahnya itu dengan begini, tapi sebagian bisa juga dalam bentuk question. Jadi riset question dia itu, dia ingin bertanya bagaimana pengaruh teknologi informasi X1, komitmen manajemen X2, dan kompetensi sebagai X3. Kemudian ini moderating variabelnya, yaitu sistem informasi akuntansi, dan ini variabel dependent terakhirnya, Z-nya gitu ya. Nah, rumusan masalah adalah semua segala kemungkinan yang bisa jadi masalah. Begitu sampai 3 gitu. Tapi begitu dirumuskan, tujuannya hanya 5. Ini banyak juga nih. Nah, jadi tujuannya ini sebenarnya bisa diuji. Kadang-kadang tujuannya itu ada yang tumpang tindih, dari 8 itu nanti dicek ternyata hanya 5. Jadi ada yang 2 kali tumpang tindih gitu ya. Gitu. Jadi ini nanti kalau ini tidak terlalu masalah ya. Artinya masukan dari dosen penguji juga bisa kita terima saja gitu. Ketampung aja. Baru kemudian kegunaan ini. Jadi kegunaan itu selalu dipecah 2. Kegunaan ilmu, dan yang kedua kegunaan basic research atau pure science gitu ya. Yang kedua, apa yang bisa diambil implikasinya itu di dunia sekarang, apa yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi applied. Jadi terstrukturlah bab 1 itu seperti ini. Kegunaan itu selalu terpecah 2 subbab, 141 dan 142. Oke, jadi dari uraian itu ada informasi yang lebih lengkap. Informasi yang lebih lengkap itu saya sudah lampirkan juga Bapak Ibu di WA kita, yaitu enggak lagi kuliah. Di mana ya? RPS, WhatsApp, metode keilmuan, bab 1. Bukan. Oh ini. Ada satu bab yang menyangkut struktur disertasi gitu ya. Ini saking banyaknya nih, sebentar ya, saya coba buka dulu sebentar. Oke, saya kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum. Oke, belum. Saya coba lihat. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, sudah. Oke. Nah, struktur utama disertasi itu secara umum beda dengan tesis.
ya, jadi struktur utama disertasi itu beda dengan tesis. Kalau S1 skripsi, S2 tesis itu umumnya 5 bab. Kalau disertasi dia sudah meningkat menjadi 6 bab. Kenapa bisa 6 bab? Itu bab 2-nya itu pecah Bapak Ibu. Pecah 2. Jadi ada satu bab, ya mungkin hanya berapa halaman, bisa 20, bisa 25 halaman. Dia fokus pada kajian teori. Jadi di sini rujukan-rujukan nih, bab 2-nya ini. Atau Pak Prof. Entang dia lebih suka menyebut hakikat teori gitu. Jadi dia lebih ke referensi menurut Sianu, dia lebih banyak ke teorinya. Sampai nanti Bapak Ibu nanti sudah menemukan, itu teori-teori itu ada juga banyak. Misalnya ini terkait dengan teori agensi, penemunya Sianu, ini menyangkut teori ini, penemunya Sianu gitu ya. Di sini tuh. Lalu ini kerangka konseptual, kalau dulu di S2 ini biasanya disatukan aja, dianggap hanya satu subbab. Ini dia dibuat terpisah. Kenapa? Karena saking panjangnya. Ini sudah panjang, ini juga panjang, jadi ada uraiannya sampai ke hipotesis. Hipotesis itu apanya sih yang mau dihipotesakan? Jawabannya Bapak Ibu, yang dihipotesakan di hipotesis adalah arahnya. Itu, pengaruhnya. Jadi jangan sampai nanti ada hipotesis yang tidak tertera berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Jadi itu basically dalam bahasa Inggrisnya itu sign. Sign itu tanda. There are two signs, positif dan negatif. Tandanya itu berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Dari mana kita tahu dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif? Jawabannya dari informasi yang sudah kita baca sebelumnya itu. Dari premis itu nanti jadi hipotesis gitu kan. Karena udah teliti orang gitu. Jadi signifikan itu bukan dihipotesakan Bapak. Kita nggak bisa memaksa dia harus signifikan gitu ya. Tapi kita menginginkan dari pengetahuan yang sudah kita pelajari, nanti dia akan berpengaruh positif. Makanya, sign itu berkembang menjadi signifikan. Itu. Jadi SIGN, sign, itu berkembang menjadi signifikan. Apanya yang signifikan? Tandanya itu. Oh, dia benar-benar berpengaruh positif. Nah, begitu ya. Ini metode ya wajarlah, standar lah. Pendekatannya bisa saja survei eksplanatori dan sebagainya, populasi dan sampel ini juga nanti Bapak Ibu tidak terbatas lagi pada sloping. Yang paling aman memang sloping. Dijawab nggak pernah ditanya lagi kalau sloping, ya udahlah dari rumus katanya. Tapi sebagian ada juga menggunakan bukan sloping. Jadi dia menggunakan tabel, terutama yang mengambil SEM-nya. Penduduknya jutaan. Waduh, kalau pakai sloping bisa nggak selesai-selesai nih gitu. Lalu dia menggunakan metode lain. Kalau dari sekian sampai sekian, sampelnya sekian. Ya sampel itu maksimum lah ya, 200-300 sudah termasuk cukup mengambil informasi gitu. Itu terutama. Tapi kalau perusahaan itu bisa by purpose. Misalnya Bapak Ibu senang di keuangan, perusahaan di BUMN itu ada berapa banyak. Purposely secara sengaja kita mengambil hanya 50 perusahaan. Itu bisa. Lalu gimana mempertanggungjawabkannya? Mempertanggungjawabkannya kita sebut kriterianya. Dengan kriteria ini. Maka pertama datanya lengkap, kemudian dia profitnya sekian, profitnya
ada gitu. Kalau misalkan negatif mungkin kita nggak disertakan dan seterusnya lah. Nah, di situ Bapak Ibu mempertanggungjawabkannya pemilihan sampel itu. Andaikan pun hanya 20 misalnya. Mangga, artinya kita bisa lakukan asal nanti bisa kita disertasi itu mempertahankannya nanti gitu ya. Kemudian ini pengumpulan data lokasi penelitian data. Jadi ini nanti yang menjadi fokus Bapak Ibu ketika membuat disertasi. Nah, ini uraian-uraiannya. Jadi kalau kita misalnya membahas masalah, ada baiknya begini Bapak Ibu. Oke, nanti setelah ini aja saya buka ya. Ada baiknya Bapak Ibu membuat kertas kerja. Jadi kertas kerja. Sampai nanti kita bisa dalam kertas kerja itu menemukan masalahnya itu adalah yang belum diteliti bagian ini nih. Gitu. Oke. Kemudian ini secara umum masalah itu mudah disampaikan dan dipahami pembaca, logik ya, artinya logis, berurutan secara nalar lah logis. Kemudian ini diseleksi sedemikian rupa dan seterusnya berdasarkan landasan teori yang kuat. Makanya di kertas kerja itu memang dikaitkan dia ke teori basicnya. Ada yang teori satu buku khusus memang nggak ada, tapi dari sejumlah rujukan-rujukan itu kita tahu, teori agensi itu teorinya nyangkut hubungan antara ini dan ini. Jadi ada juga informasi nyangkut ini teorinya apa, ini teori basicnya apa, ini teori basicnya apa, gitu ya. Dan seterusnya. Nah tentu ini harus relevan dengan ilmu tertentu. Jadi contoh kinerja, beda kinerja kita di bisnis dengan kinerja dalam konteks kependidikan. Jadi kalau misalkan kebetulan Bapak Ibu mengambil sampelnya itu guru atau dosen, harus dibedakan itu dia sebagai SDM atau dia sebagai dari sisi sudut orang FKIP gitu. Kita enggak, kita IM, manajemen, bukan FKIP-nya gitu ya. Jadi ini lebih terkait ke ilmu manajemen. Kemudian memiliki sumber daya penopang dan seterusnya. Kemudian ini informasi penunjang aja. Kemudian judul. Ini disebutkan tidak lebih dari 14 kata ya. Sebagian memang ada yang menyebut maksimum 20 kata. Ini dia hanya menyebut 14. Kemudian ini pendahuluan. Apakah yang Bapak Ibu untuk pendahuluan? Untuk jurnal, ini benar. Kalau untuk textbook, itu tidak dibatasi tahunnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jurnal, itu memang yang dianggap mutakhir itu adalah 5 tahun. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mulai mencari jurnal, ya andaikan kita menulis disertasi tahunnya atau tahun depan gitu ya, 2023, kurang 5, tahun 2018, 19, 20, 21, atau 17 masih di perbatasan masih bisa. Jadi jurnal-jurnalnya itu, dan itu banyak Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat jurnal-jurnal itu, dia pertumbuhannya masa pandemi ini juga luar biasa banyak gitu. Artinya kita nggak melihat pengaruh negatif pandemi terhadap jurnal. Kemudian fakta dan data sekunder yang jelas sumbernya ya. Terutama ini mau menekankan masalah. Apalagi kalau dibikin grafiknya menurun, wah itu udah langsung terasa itu masalahnya itu. Waduh ini menurun. Atau karyawannya itu keluar masuk. Jadi datanya itu kelihatan dia berfluktuasi gitu loh. Aduh, gimana perusahaan mau stabil kalau karyawannya aja keluar masuk.
langsung kelihatan tuh ada masalah. Lalu kalau misalkan dia datar, gimana membuat itu jadi masalah gitu? Nah, Bapak Ibu, kalaupun misalnya ya dia datar, tidak merosot ke bawah, nah pertanyaannya kenapa dia tidak tumbuh gitu? Coba aja kalau misalkan ada anak SD gitu, tingginya 80, kelas 2 SD 80 cm, kelas 3 SD 80 cm pun nggak sampai. Kelas 4, 5, 6, 7 sampai SMP sampai SMA, tingginya terus 80, kan masalah itu. Kenapa dia, jadi masalahnya itu di growth. Kenapa dia tidak tumbuh? Bagus sih bank itu, dia labanya jalan terus, bagus. Tapi bank lain pada berkembang, kenapa dia stagnan gitu ya? Kenapa dia datar? Nah itu kan bagus diteliti itu. Bisa didramatisir menjadi masalah walaupun grafiknya datar gitu ya. Kemudian itulah data. Jadi ini data ini saran kalau ingin menekankan perkembangannya itu diagram garis saja, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau menyajikannya itu detail, banyak informasi yang Bapak Ibu ungkapkan, ya tabel lah gitu. Jadi dengan tabel itu memang informasinya bisa multi, bisa beberapa hal, bisa beberapa info dan sebagainya. Itu bedanya tabel dengan grafik. Kalau grafik, dia langsung kelihatan perkembangannya dan dia bisa dibandingkan dengan orang lain. Rata-rata industri misalnya gitu kan. Kemudian tinjauan normatif dengan topik yang diteliti. Nah ini yang penting. Kenapa? Gap, ya kan, research gap itu selalu dibandingkan ke yang seharusnya normatif. Semakin menyimpang fakta itu dari normatif, disitulah gapnya semakin dalam, lebar, gitu ya. Oke. Nah ini disebutkan reality gap, kesenjangan tentang apa yang kita teliti dan apa yang dikatakan teori, gitu. Dasein dan Dastolen. Jadi kalau Dasein itu apa adanya, Dastolen apa yang seharusnya, gitu. Oke, kemudian kita percepat saja rumusan masalah uraiannya ini, tujuan uraiannya ini, manfaat tadi sudah ya. Kemudian kerangka bab itu kerangka teoretik ini terutama textbook. Diusahakanlah Bapak Ibu dari textbook itu, kalau misalkan kita mengambil 5 atau 4 variabel, kali rata-rata 4 textbook 1 variabel, itu paling tidak udah 20 textbook benaran gitu ya. Lalu bisa buku-buku nasional 20 dan jurnal juga. Ini angka minimal ini pun mungkin sudah tertinggal saya ini ya. 25, 20 itu tertinggal. Lalu bab 3 ini kerangka konsep penelitian. Disinilah nanti kerangka berpikirnya itu dan definisi operasionalnya itu pindah dari bab 3 ke bab 2. Nah sekarang dia di bab 3 yang pecahan nih, gitu. Jadi ini beda S2 dengan S3 Bapak Ibu. Jadi definisi operasionalnya ini, wah ini lebih kusut lihatnya. Kalau dilihat misalnya model-model operasional yang disertasi itu, ini kelihatan menurut sianu-sianunya gitu. Kelihatan, ya dituliskan di sana. Lalu hipotesis, ini H0 dan H1. Umumnya kalau kuantitatif ya. Artinya jarang kita temukan hipotesis verbal doang, jarang gitu. Lalu kemudian masuklah ke bab 4 metode. Nah, metode itu artinya epistemologi tadi. Bagaimana kita menemukan atau menemukan masalah itu. Contohnya begini. It's a matter of tools. Itu sebenarnya menyangkut masalah alat saja. Kalau misalnya Pak Arif, dia mau mengupas mangga, dia bisa minjam pisaunya Mbak Nanda, gitu. Saya pinjam pisaunya ya, karena Mbak Nanda lagi ngupas mangga tuh. Saya pinjam ya, saya mengupas pepaya nih, gitu. Oh iya, mangga Pak.
Artinya, bab 3 orang bisa kita adopsi, Bapak Ibu. Bisa kita adopsi. Jadi banyak bab 3 itu tidak dianggap plagiarisme lagi, karena dia sudah menyangkut umum. Contoh rumus regresi, ya itu masa dibilang plagiat, memang rumusnya begitu, gitu, ya kan? Artinya dia tidak lagi masuk kategori plagiarisme. Plagiarisme itu umumnya di searching di bab 2 itu, dan di bab 4. Gitu. Kalau di bab 3 itu walaupun nanti warna-warni dia relatif di skip gitu. Oke lah, ini kita anggap tidak plagiarisme gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Ketua kelas kita ingin mengupas kelapa, mana bisa dia pakai pisau tadi? Dicarilah alat lain. Saya nggak bisa nih pakai regresi berganda nih. Supaya bagus hasilnya pakai SEM nih ternyata. Nah gitu. Dia cari alat analisis lain menggunakan SEM. Di SEM itu nanti yang utama di sana goodness of it. Jadi jangan R kuadrat lagi itunya. Acuannya gitu ya. Sudah panjang, sudah banyak. Gitu. Nah, jadi itulah metode. Kemudian menyangkut populasi dan sampel ya. Nah, pertanyaannya teman-teman. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ada orang mau melakukan penelitian di PDAM Bogor misalnya. Misalnya ya, karyawannya 100, lalu dia ambil sampel 100. Berarti itu bukan lagi sampel. Lalu apa itu? Populasi seluruhnya sudah menggambarkan, data itu seluruhnya sudah menggambarkan PDAM. Dan itu berkonsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua uji-uji statistik itu nggak dipakai sama sekali, sedikit pun tidak. Proses induktif nggak ada lagi di sana, nggak ada uji T, nggak ada ini gitu. Jadi sensus, model sensus atau populasi sampel jenuh itu dihindarin Bapak Ibu, dihindarin. Jadi kalaupun populasinya 100, sampling kita mengatakan 97 aja. Tapi statusnya dia tetap sebagai sampel. Gitu. Karena kalau begitu selesai dideskripsikan semuanya, nggak ada uji-uji apa. Nggak ada uji hipotesis juga. Itu apanya, konsekuensinya gitu. Nggak ada uji hipotesis. Kenapa? Apanya yang dihipotesakan udah datanya lengkap semua gitu. Gitu kan. Nah, itu contoh ya, walaupun mungkin kita nggak menghadapi seperti itu nantinya. Oke, ini contoh, ini bisa aja udah umum buat Bapak Ibu ya, probability sampling. Ini dua-duanya bisa dipakai untuk S3. Apakah menggunakan probability yang sloping atau subjektif? Boleh nggak subjektif? Boleh. Tapi Bapak Ibu harus tanggung jawabkan. Bahkan, kalau datanya itu relatif homogen, kita tidak perlu banyak responden. Misalkan Bapak Ibu meneliti katakanlah di desa terpencil gitu. Penduduknya nggak banyak, kita cukup mengambil responden orang kunci, key person. Jadi penelitian-penelitian kualitatif mereka banyak menggunakan key person. Hanya 1-2, mungkin tokoh agama 1, tokoh pemerintahan formal 1, lalu tokoh siapa penduduk yang paling tua gitu. Kalau bisa ditemukan itu, ketua adat misalnya, cukup 3 orang aja yang diwawancarai, kira-kira begitu ya. Jadi non-probability ini keterangan yang sudah biasa kita dengar juga ya, itu sudah pasti lewatin itu. Nah, what is the difference between hasil dengan pembahasan? Ini 2 anak yang berbeda nih, 2 subbab yang berbeda nih. Kalau hasil, ini dia lebih ke deskripsi, grafik, informasi, gambar gitu. Kalau pembahasan, ini fokuslah dia ke hipotesis, masalah yang di bab 1, tujuan yang di bab 1, di sini itu dibahas. Jadi gampang mendeteksinya. Kalau tujuan Bapak Ibu misalnya, contohnya lah ya, 4.
atau 5 misalnya. Di pembahasan itu nanti subbabnya itu akan pecah 5 tuh. Jadi poin 1 dibahas di poin 1, poin 2 dibahas di poin 2, poin 3 dibahas di poin 3, poin 4 dibahas di poin 4, poin 5 dibahas di poin 5. Dan kesimpulannya pun nanti 5. Kira-kira begitulah keteraturan yang yang disarankan. Gitu. Jadi beda dengan di kampus lain. Kalau kampus lain kesimpulannya itu bisa kayak ringkasan Bapak Ibu. Jadi alinea pertama itu dia meringkas dulu secara umum, baru temuan-temuannya itu apa yang paling apa yang paling menarik menurut dia diuraikan. Kita yang kuantitatif ini memang agak kaku ya, kakunya di situ. Tujuan dia konsisten dengan masalah, konsisten dengan hipotesis, konsisten dengan pembahasan, konsisten dengan kesimpulan gitu. Di luar itu, yaitu komunikasi Bapak Ibu dengan promotornya, pembimbingnya. Jadi pembimbing ikut bertanggung jawab juga nanti kalau seperti itu. Ya. Bisa sih, tapi itu seizin pembimbing dan juga dia ikut memutuskan itu gitu ya. Tapi disertasi itu murni 100% hasil karya Bapak Ibu gitu ya. Oke, itulah kesimpulan. Jadi kesimpulan dia fokus pada pertanyaan penelitian hipotesis terjawab atau tidak. Kalau saran ini bebas ya. Apakah 2-3 halaman, kalau banyak yang mau disarankan. Dan ada baiknya selalu ada saran itu menyangkut future research. Gitu. Ini bagus nih teman Bapak Ibu. Jadi saran itu selalu dikaitkan dengan apa saran kita untuk penelitian berikutnya. Bukan hanya saran untuk perusahaan, saran untuk pemerintah, bukan gitu. Atau saran untuk mahasiswa, bukan. Tapi bisa juga saran penelitian lanjutan. Jadi di mana yang kita lihat ada perlu penambahan variabel atau apa, itu disitulah kita sarankan. Gitu ya. Kemudian ini originalitas kemandirian ini relatif hal yang penting. Nah ini yang tadi Sota itu ya, jadi ada signifikan kontribusi itu. Dan memang Bapak Ibu, kalau misalkan nanti sudah jadi doktor ya, jangan salah loh. Keinginan untuk menulis jurnal itu berapi-api itu. Pengen gitu nulis-nulis juga. Terus ada keinginan nulis juga. Jadi sebagian dosen ya, bagi terutama yang sudah kena gitu. Jadi doktornya itu kena. Gimana caranya? Dia keranjingan jadi sama ilmu. Keranjingan. Jadi kalau dia udah menulis di Scopus 4, dia penasaran. Gimana caranya bisa menembus sampai Scopus 1. Ada rasa penasaran itu. Walaupun tidak diminta, tapi keinginan itu ada gitu. Selalu begitu. Kecuali kalau kesibukan kita banyak. Tapi kalau misalnya keinginannya itu selalu kepikiran. Saya sendiri juga belum terlalu banyak Scopusnya ya, masih 7 gitu. Jadi ada 4 artikel, 3 proceeding, ada yang Scopusnya Scopusnya itu kuartil 3, ada kuartil 4 gitu ya. Jadi penasarannya itu ke kuartil 1 nih. Cuman kuartil 1-nya itu berbayar. Di situ mulai agak tertahan langkahnya. Waduh, ini sampai belasan juta ya. Gitu. Akhirnya cari yang lain dulu lah. Siapa tahu dia yang tidak berbayar gitu. Oke lah, novelty tadi ada uraiannya. Jadi novelty itu ada kebaruan TP1, artinya ada sesuatu yang kita hasilkan. Yang ketiga ada improvement. Reputation ini bukan maksudnya reputasi ya, F ini penolakan. Artinya kita menemukan sendiri ada sesuatu yang baru dan kita menolak yang selama ini dipahami orang. Oh ini menarik ini Bapak Ibu.
Kalau dia sampai di sini, ini di ujian disertasinya bisa panjang. Kenapa? Munculnya ilmuwan-ilmuwan baru itu di sini dia. Namanya langsung loncat tinggi. Kalau dia bisa menjadi penemu. Oh ini konsep ini si Anu penemunya. Itu karena dia menolak konsep sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sisi manajemen, kalau misalkan di SDM, kita menolak konsep hukuman-hukuman itu, asal betul-betul bisa kita buktikan, cukup penghargaan saja. Sekarang kan kita masih mendua nih, ada punishment, ada reward gitu. Bagaimana kalau misalkan real reward, tidak ada lagi punishment? Itu hebat itu kalau ada sampai organisasi mampu melakukan itu, dan mungkin itu ke depan kita nggak tahu gitu. Nah kira-kira itulah penolakan, dan ini belum tentu banyak yang sukses ya. Jadi setelah diuji ternyata itu belum bisa menjadi teori umum, balik lagi dia nanti ke improvement, atau balik lagi dia ke, ya rata-rata sih ke improvement. Jadi temuan kita itu novelty-nya masih lebih ke kategori 2, tipe 2 improvement. Jadi novel itu ada 3 macam. Ada memang sesuatu yang baru, ya itu bisa dari metodologi gitu ya. Artinya dia menemukan itu karena metodologinya berbeda. Ada improvement, dia memperbaiki selama ini yang sudah berjalan. Nah, lalu ada yang kita menemukan yang baru dan menolak yang lama. Gitu ya. Dan ini memang harus kuat nih mempertahankannya ini. Kalau dia kuat, wow, hebat, artinya ini bagus gitu. Saya kira itu. Jadi di grup WA kita ya, ini udah jam 1 lebih ya, apa-apalah. Di grup WA kita sudahin. Lalu Bapak Ibu, untuk minggu depan masing-masing kita mendownload 10 jurnal Bapak Ibu. Ya, 10 jurnal. Kalau boleh, nanti saya sampaikan aja lah melalui Komti ya. Jadi, jurnal itu nanti menjadi bahasan pribadi masing-masing. Jadi, setiap nanti kita lihat RPS kita itu, setiap kita membahas sesuatu, misalnya, selalu dikaitkan dengan judul masing-masing. Bukan. Ini. Jadi masing-masing pengalaman kita, jadi mulai minggu ini, minggu pertama, minggu depan, di sini. Jadi kita melakukan penelitian jurnal, dengan 10 yang kita miliki itu, nanti kan kita bisa ringkas dengan bagus di Excel di tabel. Ini namanya, ini tahunnya, ini judulnya, metodologinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi ketika diskusi nanti membahas topik ini, kita bisa langsung lihat masing-masing punya kita. Lalu membandingkan misalnya apakah betul regresi berganda masih boleh digunakan untuk kasus yang panel data. Bisa ya, bisa tidak gitu. Nanti panel data ternyata lebih bagus hasilnya, kira-kira begitu kan? Karena ada jurnal yang lain. Sampai pertemuan keempat juga masih membahas jurnal. Sampai pertemuan kelima, keenam juga masih membahas jurnal. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu memilih mendownload minimal 10. Jadi dengan contoh yang 10 itu, kita nanti setiap satu pembahasan bisa banyak diskusi Bapak Ibu. Masing-masing mencenderakan sendiri jurnal yang dimilikinya gitu ya. Jadi minta tolong Pak Sutrisno ya, Pak Ketua ya. Jadi Pak Ketua nanti kita minggu depan akan menggunakan sebagian waktu kita juga untuk mengalami proses itu. Jadi kalau input learning bisa saja bahannya banyak gitu. Itu input learning namanya. Kalau yang kedepannya ini dibalik, input dan output learning. Jadi Bapak Ibu yang mengeluarkan pendapat masing-masing,
mengacu kepada jurnal-jurnal yang kita miliki, dan itu memperkaya ketika kita mendengar teman kita, apalagi kita ada 13, mungkin dibagi konsentrasi 3 nih, jadi nanti kebentuk tuh yang kelompok marketing siapa, kelompok MSDM siapa, kelompok siapa, saling menguatkan tuh nanti, kira-kira begitu ya. Nah baru nanti setelah UTS, ini dosennya berganti Pak Hamzah. Nah di sana nanti Bapak Ibu tidak lagi teori, tapi hanya praktek terus gitu. Membuat proposal disertasi bab 1, 2, 3 itu lengkap. Jadi ujian akhir di semesternya itu nanti, ya proposal itulah. Tergantung dari Pak Hamzah nantinya ya. Nanti tergantung dari beliau. Jadi beliau nanti yang mengasuh sesudah UTS ya. Jadi ini informasi pengalaman belajar, itu kita nanti akan banyak diskusi tentang jurnal-jurnalnya itu. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada sedikit waktu bagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya, mohon izin Pak Januras. Mangga. Silakan aja. Ya. Bebas. Untuk tugas itu berarti mulai dari pertemuan 2 besok sampai pertemuan 7 ada presentasi mahasiswa ya untuk setiap pertemuan. Tidak formal. Jadi ketika kita diskusi ketika membahas topik itu, kalau mau dibikin PowerPoint-nya boleh, tapi ketika ini bebas, mungkin hanya Pak Trisno dengan Bu Nanda dulu gitu kan, mengungkapkan pendapatnya. Baru nanti mungkin minggu depannya siapa lagi mengucapkan pendapatnya gitu. Jadi kita nggak misalnya masing-masing presentasi bukan. Jadi kita lebih ke diskusi kok, gitu Pak. Yes. Jadi ya, teman-teman lain bisa punya pendapat juga nanti dia kan, kira-kira begitu. Oke, baik. Terus yang kedua, terkait dengan yang tadi dipaparkan struktur disertasi Pak ya, itu struktur disertasi format terbarunya di Unpad Pak, atau gimana? Yang sampai itu tadi. Oke. Kalau gitu coba di sama-sama aja kita menanyakan ke Pasca. Itu struktur yang saya kutip 2018 itu. Jadi 2018 itu yang terbaru. Jadi kalau ada perubahan tahun 2021, karena 2021 dibakukan. Artinya seluruh pasca, apakah itu FKIP, apakah itu ekonomi, apakah itu IPA gitu ya. Strukturnya pedomannya ada gitu. Jadi nanti kita sama-sama nanya ke Pak Ahmad saja nanti Pak. Ya. Gitu, ya. Bagus pertanyaannya, saya nggak kepikiran juga. Apakah ada the newest gitu ya, apakah ada yang terbaru gitu. Nah, saya melihat sekilas saja sih yang 2021 itu hanya sampai bab 5 kalau nggak salah, Pak. 21 yang mana, Pak? Yang pedoman penulisan disertasi Unpad itu sempat lihat saya sekilas sampai bab 5 ya. Kalau tadi yang disampaikan sampai bab 6 gitu ya strukturnya. Bagus. Kalau ada seperti itu berarti bab 1 sama, bab 2, 3 yang tadi dibahas itu yang menyatu, Pak. Karena memang aslinya juga satu, tapi sebagian kampus memecah itu. Unpad juga saya lihat memecah itu, beberapa kampus di Jakarta. Makanya saya mencoba mengikuti alur berpikir yang seperti itu. Tapi kalau pedoman kita 5, ya bagus Pak. Kita ikutin aja pedoman kita. Setuju saya. Jadi strukturnya bisa begini. 21 hakikat teori. 22 kerangka pemikiran. 23 hipotesis. Udah. Gitu.
Oke, silakan. Kalau RPS-nya tadi cukup bagus ya Pak, saya lihat itu karena dari sisi penulisan metodologi penelitian Unpad ini saya lihat lebih kreatif ya karena menggunakan fixed method ya. Kalau kampus-kampus lain itu masih jarang yang pakai fixed method nih. Saya kira ini menjadi nilai tambah lah ya bagi disertasi S3 Unpad nih. Dari sisi metode ada kebaruan gitu menggunakan fixed method gitu. Tadi saya lihat di RPS-nya juga ada. Kalau nggak salah minggu depan ya Pak kita bahas ya fixed method ya. Betul Pak, betul. Jadi minggu depan materi kita itulah jadi mixed method. Jadi tren terbaru dalam dunia riset disertasi sudah mengarah ke mixed method gitu ya. Bagus Pak, bagus. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Ini baru terlihat, saya lupa saya Kelihatan di grup ya juga belum. Ini contoh kertas kerja ini. Jadi dari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu dapatkan itu nanti, itu terkait ke variabel apa misalnya ya. Jadi ini nama penulisnya, ini nama penulisnya, pengertiannya ini, dan ini lebih condong ke teori tertentu gitu. Jadi agency teori itu gitu kan. Agency teori itu lebih ke itu ya, tarik menarik antara kepentingan owner sama eksekutif dan seterusnya. Nah gitu. Ada juga yang membuat penelitian terdahulunya itu seperti ini. Jadi Excel ini mungkin salah satu contoh ya, misalkan dia punya judul ini, metodenya gini, hasilnya begini. Jadi ketika nanti kita diskusi, Bapak Ibu sudah punya kisi-kisinya ini gitu. Dia menggunakan metode ini ada Tobin's Key Analysis, ini PET Analysis, ini SEM, ini Descriptive Analytic, ada seterusnya. Jadi dari jurnal itu nanti kan kita tinggal menyalin tuh isinya seperti ini, tapi metodenya gini. Sama kayak keuangan nanti bisa disertasi itu isinya hanya rumus semua. Maksudnya pembahasannya itu hanya dari rumus, nggak ada uji hipotesis statistik dia, itu bisa gitu ya. Jadi dia lebih ke deskriptif analitik gitu ya. Jadi dari rumus ini dia temukan ini, dia rumus ini dia analisis ini, dia rumus ini dia temukan ini. Banyak keuangan yang tidak menggunakan statistik. Yang Pak Komti katakan bahwa ada juga mixed method, gabungan dari kuantitatif dan kualitatif gitu. Itu perimbangannya biarkan aja mengalir, apakah dominan kuantitatif masih atau dominan sudah kualitatif. Tapi dia sudah menggunakan kedua metode itu ya. Ini nanti saya share juga ya, supaya teman-teman lihat contoh kertas kerja bahan-bahan menuju bab 1 gitu. Oke, silakan yang lain yang ingin unjuk suara. Bu Nanda, silakan. Oh iya, terima kasih Bapak Doktor Jan. Luar biasa ya penjelasan Bapak Doktor, sangat detail. Jadi saya makin semangat ya Pak Dokter mau menulis proposalnya. Semangat. Iya Dokter. Yang saya tanyakan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dokter secara detail ya, terkait metode penelitian ini, padahal baru pertemuan ke-1. Nah, ketika saya studi literatur ya Pak Dokter, melihat disertasi di Pakuan, di IPB, di UNJ, dan pernah ke UNY, itu menurut perspektif Pak Dokter itu saya lihat
perbedaan yang signifikan yang terlihat belum ke dalam itu dari jumlah tebalnya. Tadi kan Pak Dokter menjelaskan kalau kesimpulan berapa halaman, lalu latar belakang berapa halaman, seperti itu ya Pak Dokter. Nah, yang saya temukan di lapangan itu universitas-universitas terutama di negeri ya, itu tuh disertasinya tuh tipis-tipis tuh Pak Dokter dibandingkan dengan di Universitas Pakuan. Nah, menurut perspektif Pak Dokter itu sebenarnya idealnya itu sebenarnya sih konten dalamnya ya Pak Dokter ya yang lebih bagus ya. Tapi kan tadi Pak Dokter menyampaikan secara detail terkait jumlah halaman, itu yang pertanyaan saya. Yang pertama, yang kedua, untuk disertasi ini tadi juga sudah dipaparkan terkait plagiat. Kalau di Universitas Pakuan ini berapa persen ya disertasinya ini misalnya 25% atau untuk plagiatnya. Dan yang ketiga berarti tugas yang diberikan oleh Bapak Dokter kepada kita semuanya terkait tugas berarti 10 jurnal itu dikaitkan dengan disertasi kita gitu ya Pak. Oke, berarti bebas gitu ya sesuai dengan disertasi kami masing-masing. Terima kasih Bapak Dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau misalkan eksplisit menyangkut halaman, mungkin yang kita lihat proporsinya saja. Proporsinya yang tertebal itu adalah bab 4, setelah bab 4 itu bab 2, setelah bab 2 itu bab 1. Jadi tidak proporsional misalkan gini, di bab 1 masalahnya kita bikin berapi-api gitu, luar biasa hebatnya gitu. Pas di pembahasan dia hanya beberapa belas baris gitu, berapa belas halaman gitu. Itu berarti ada sesuatu yang memang tidak apa namanya itu, tidak terucapkan semuanya gitu kan. Jadi memang proporsinya itu selalu bab 4 lebih tebal dibandingkan dengan bab 2. Bab 2 lebih tebal dari bab 1. Bab 1 di metodologinya yang keempat. Yang terakhir, kalau kita ikuti Pak Ketua, Pak Komti, ya kesimpulan dasar itu tipis. Nah, jika itu nggak masalah, Bu. Jadi kalau misalkan interaksi ya antara promovendus dengan promotor, di situ apanya, ketebalannya itu nanti hasil berdua. Tapi kalau dikatakan disertasi itu wajib 400 halaman, nggak ada Bu ketentuan itu. Kalau misalkan kita hanya hasilkan 90 halaman, sah nggak? Sah. Itu. Ada yang disertasinya itu hanya 30 halaman. 30 halaman. Itu mungkin disertasi tertipis itu. Tapi grafik, gambar, dan analisis di dalamnya itu, bab 4-nya itu luar biasa. Gitu. Jadi itu ilmu eksakta banyak yang lebih tipis gitu ya. Silakan aja Bu, tapi paling tidak gambaran sepuasnya Ibu lah. Idealnya itu di angka 100-150-an mungkin itu masih menggambarkan lengkap. Jadi setiap ada sesuatu, ini kan nggak terlalu penting ya, lampiran aja. Boleh, artinya nggak perlu dikasih narasinya juga menurut kita boleh. Jadi itu nanti tergantung komunikasi ya, pembimbingan antara Ibu dengan pembimbing 1, 2, 3 dan agak susah kalau menghadapi pembimbing yang berbeda mazhab, beda pendapat, dan nggak boleh diadu. Aduh itu Pak Mali. Jadi ulah diadu tah. Pak, menurut si Anu begini, aduh itu bisa nggak nyaman tuh antara mereka, termasuk. Jadi gimana mengatasinya? Mengatasinya gini, kita jangan sebut menurut Bapak itu, tapi kita bertanya, Pak, kalau nanti begini, ini bagaimana menurut Bapak? Padahal kita sebenarnya mau mengucapkan yang disampaikan dosen promotor kedua itu. Nah, kalau menurut dia itu masih relevan atau bisa dicari irisannya, ketemu, nyambunglah dia. Gitu. Tapi kalau bertentangan, itu banyak juga, bukan banyak, 1-2 ada juga yang mengalami kesulitan. Dan ada yang
sampai dia bikin 2. Jadi pas revisi 1, ini untuk dosen A, revisi 2, ini dosen B. Dia bikin dua-duanya. Pas waktu ketemu dosen penguji promotor 2, yang diminta promotor 2 disajikan. Promotor 1, wah itu capek itu, seperti itu, lelah gitu. Kita yang ikut dalam dua alam berpikir gitu kan. Tapi kalau misalkan gini, pas ketemu promotor 1, Pak, bagaimana kalau pendapat saya? Bilang aja pendapat saya. Pendapat saya itu begini, Pak, karena alasannya begini. Umumnya setuju itu. Setuju. Tapi kalau diadu, waduh, itu repot Bapak Ibu. Kalau diadu, Pak, menurut Bapak Anu, gitu. Walaupun ada ininya sebenarnya, ada seperti hukum tidak tertulis, bahwa penentu besarnya itu adalah pembimbing utama. Jadi bisa saja pembimbing yang kedua itu memang mau nggak mau lebih tunduk pada pembimbing utama. Nanti gantian. Jadi bisa saja profesor, pembimbing kedua, promotor 2. Jadi dia tidak boleh terlalu meliding, dia lebih mengikuti alur berpikir si promotor utama. Walaupun muda, itu justru di keilmuan biasa itu. Jadi yang muda dibuat jadi pembimbing utama, yang profesor-profesor senior ini membimbing dia diam-diam. Jadi pembimbing kedua itu bukan berarti lebih rendah, bukan. Dia diam-diam tuturi handayani namanya itu. Diam-diam dia membimbing si muridnya juga bisa saja gitu kan. Bisa saja promotor 1 itu muridnya juga. Dia lagi membimbing itu. Gitu. Jadi dia sedang lihat alur berpikirnya, ikutin dari pembimbing. Dari bimbingan itu kelihatan alur berpikirnya di sini dia, oke masih logis lanjut, gitu-gitu. Saya kira gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Dokter. Siap. Saya disertai saya juga tipis kok, sampai orang heran, tipis amat nian katanya, padahal variabelnya ratusan, karena dia menyangkut ekonomi, tapi tipis, gitu, nggak apa-apa. Alumni mana Pak? S3-nya? Di IPB dulu, di IPB, jadi iya, lebih ke ekonomi ya, jadi ekonomi. Oh iya, aduh, maaf. Bisa ganti promotor nggak Pak? Oh, nggak boleh tuh. Nggak boleh ya? Kalau udah di SK kan, kecuali hal yang ada hal yang prinsip ya. Kalau ada hal yang prinsip, 1-2 kasus ada Pak. Contohnya begini. Provendus calon doktor, dia selalu tidak nyambung dengan promotor ketiga. Gitu. Jadi promotor ketiga itu terkesan atau dia ketakutan dia akan jadi penghambat gitu. Nah dia bisa meminta kepada pasca, hambatan-hambatannya itu dia tetapkan gitu. Kalau pasca melihat itu prinsip, pasca bisa menonaktifkan dia. Dan nanti tanda tangannya itu jangan diganti, tetap aja dia, tapi nanti atas nama ketua, yaitu promotor utama gitu. Bisa Pak, itu kasus seperti itu pernah ketemu di PB tapi ya, itu tahun 2011 lah. Jadi ada juga satu kasus, akhirnya promotor 3-nya itu kosong tantangannya dan diisi langsung promotor utama gitu. Ada Pak itu kasus seperti itu. Tapi kalau memang prinsip, ya disampaikan aja ke pasca, disampaikan ke ke promotor utama, dua-duanya, baik ke pasca, baik ke pembimbing satunya gitu. Tapi jarang lah itu Pak, karena mengalir aja lah gitu. Kemungkinan terburuk aja Pak itu. Iya, kemungkinan terburuk. Terutama yang itu keuangan nih Pak, promotornya susah-susah katanya. Aduh, susah ditemuin. Keuangan katanya Pak itu. Pak, oh gitu. Oh, kalau itu saya nggak campur deh Pak.
Lanjutlah, silakan. Jadi ada satu bahan terakhir itu belum masuk di WA ya. Itu contoh aja sih, tidak harus seperti itu, tapi paling tidak menginspirasi gitu. Pak Hermansyah, silakan Pak. Belum ada, Prof. Belum ada, soalnya di unmute ya. Oh, dugaan saya seperti mau ini. Bu Erna, gimana Bu? Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya mau menanyakan terkait ini aja ya, sedikit kemarin sempat mengikuti proposal judul. Dan saat judul itu memang kebanyakan kalau Unpad ini kan variabel yang ditonjolkan gitu ya. Pengaruh misalnya motivasi terhadap apa gitu. Nah itu kemarin sempat ada yang sanggah juga, jadi tidak diperbolehkan langsung menuliskan terkait variabel gitu, seperti itu. Kalau menurut Pak Dokter seperti gimana? Terima kasih. Oke, bagus. Jadi kalau memang ada arahan seperti itu, ya kalau itu yang terbaru kita ikutin aja. Jadi judulnya itu nanti lebih bersifat general untuk kasus itu. Jadi silakan aja Bu. Contoh di FK pernah juga kasusnya seperti itu saya lihat. Jadi judulnya ini panjang. Pas lagi sidang lah gitu ya, sidang usulan penelitian, usulan riset itu malah diambil globalnya aja, hanya variabel Y-nya yang jadi judulnya. Kajian motivasi di sini, itu terlalu singkat gitu. Jadi itu ikutin aja. Jadi misalkan kita tidak harus sama dengan teman. Kalau keuangan juga jarang ya pengaruh ROA buku NPL terhadap ini gitu. Tapi dia lebih ke esensinya. ROA itu kan profitability. Pengaruh profitabilitas dan ini terhadap ini gitu kan. Ya, terhadap nilai perusahaan. Walaupun nilai perusahaannya itu nanti diambil hanya satu variabelnya. Ya mungkin total aset lah atau apa gitu kan. Jadi dia menggunakan induknya di judul, walaupun di kenyataannya pecahannya sebenarnya hanya variabel gitu kira-kira. Jadi ikutin aja Bu Erna, kita nggak mungkin bertentangan dengan arahan itu gitu ya. Oke. Pak Saiful, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Jan. Mau menanyakan tentang plagiarisme tadi. Kan kalau di bab 3 itu hampir sama semua. Di bab 2 saya pikir kajian teori, definisi hampir sama semua, gitu kan. Tapi kalau diuji dengan plagiarisme mungkin sudah plagiat semua itu. Gimana cara mengatasinya? Kan nggak mungkin kita merubah definisi menurut teori A, gitu kan. Karena semua buku sama semua. Gimana caranya? Karena itu dominan sekali, saya pikir pengutipannya sangat banyak sekali dari teori-teori itu. Ya, jadi ada kecenderungan baru Pak. Ini tadi dari Bu Nanda juga ya. Jadi mungkin yang diapakan sekarang, yang dipedomankan sekarang ini, saya lupa Bu, apakah 30 atau 25? Taruhlah 25. Nah, jadi dari 25 itu ada kecenderungan orang untuk katakan di Turnitin pertama langsung berwarna-warni itu, gitu ya. Jadi ada beberapa teknik. Teknik pertama, kalau dia memang kutipan copy paste dari internet, banyak yang mengambil dari internet. Itu kalau boleh kita translate dulu. Translate dari bahasa Inggris, pindahkan dulu ke bahasa Indonesia, pindahkan ke bahasa Jerman, pindahkan lagi ke bahasa Inggris, kembali ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa komputer yang ikut pada saat kita meng-copy paste itu udah hilang. Terus yang kedua itu kesempatan kita memparafrase, mungkin kita juga mau lagi menggunakan definisi asli disalin. Jadi kita ambil hanya intinya dan bahkan
pandemi adalah seperti ini. Itu kalimat kita itu, bukan kalimat definisi. Di dalamnya itu sianu tahun sekian, sianu tahun sekian, sianu tahun sekian, karena menyangkut hal yang sama gitu. Jadi itu salah satu teknik ya, bagaimana supaya supaya parafrasenya itu kita lakukan dan kita tidak mengutip kutipan langsung lagi, Pak. Kutipan langsung itu banyak yang menghindarinya sekarang gitu. Jadi kutipan-kutipannya itu, makanya tadi sama kayak pertanyaan halaman tadi itu akan mempertipis disertasi itu lagi gitu. Terus pada saat Bapak Ibu mau turnitin, ada baiknya sarannya begini, daftar pustaka jangan dimasukkan dulu. Jangan dimasukkan dulu, karena daftar pustaka itu, apalagi yang plagiarisanya itu nggak mau memfilter. Kalau kita sendiri melakukan turnitin, ya ada passwordnya, ada ID-nya gitu kan, dan itu bebas. Kita bisa filter loh. Gak usah dihitung yang di bawah 5 kata misalnya. Jadi jangan nanti kalimatnya sama, tapi dihitung sama dia. Atau jangan dihitung yang di bawah 1% gitu. Jadi itu bisa mereduksi sampai separuhnya itu. Jangan dihitung yang ada tanda petiknya, quote gitu. Di bawah, paling bawah dari turnitin itu memang ada filter. Kalau diklik filter itu nanti kita dikasih banyak pilihan tuh. Don't include reference atau daftar pustaka misalnya gitu. Itu kira-kira. Jadi nanti dari sekian puluh itu bisa hanya tinggal belasan loh. Kadang-kadang bisa tinggal 9, bisa tinggal 11 gitu kan. Karena kita memang memfilter, cuman ya apakah kampus mengizinkan. Tapi kalau misalnya 2 hal yang mungkin bisa kita lakukan, 3 hal lah. Hal pertama parafrase. Yang kedua, kalau ada kutipan dikutip Pak, dibikin tanda kutipnya. Jangan di depan ada kutipnya, di belakang lupa. Kalau lupa ini berarti dia tidak menjadi sebuah satu kutipan kan. Itu bisa di-exclude. Lalu yang ketiga, yang daftar pustaka referensi itu di-exclude, tidak dihitung. Jadi dia hanya menghitung yang teksnya. Dan teksnya itu pun, kalaupun misalnya dilihat bahasa-bahasa yang umum, itu bisa diapakan, bisa dimaklumi. Jadi katakanlah misalnya kita 25%, tapi yang dikutip itu bahasa-bahasa yang umum. Lolos juga itu Pak, lolos, nggak masalah gitu. Jadi saran parafrase lah, jadi mungkin kita ke depan tidak lagi seperti dulu ya, justru definisi harus disalin benar gitu. Sekarang malah diambil intinya doang gitu. Inti dari ini apa intinya. Lalu justru terbalik. Daftar kurungnya itu yang banyak. Karena definisi itu bukan dihasilkan hanya satu orang kan. Tiap-tiap orang bisa menghasilkan banyak masing-masing definisinya. Kita anggap sama mereka semua gitu. Paling tidak gitu Pak ya, di parafrase ya. Oke, silakan Pak, bebas saja. Mohon izin Pak, durasinya sudah lewat. Oke, ya. Jadi saya pikir untuk sesi pertama ini sudah tersampaikan. Cuman nanti minggu depan dengan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu miliki, kita banyak diskusi lah sekarang di sana nanti. Jadi langsung kita udah berproses di dalamnya gitu ya. Jadi tidak lagi hanya dari saya, tapi sama-sama lah kita gitu ya. Begitu Pak Ketua. Komti. Ya, terima kasih ya. Pak. Oke, nah tadi kan direkamnya, jadi Bapak Ibu yang simpan rekamannya. Jadi bagi yang hadir tadi tambah Pak siapa tadi Pak Cyril Juni ya. Mungkin setelah break tadi itu dia udah ini mungkin.
Oke, jadi ini udah saya Pak Tito, muncul lagi dulu Pak. 1, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau ditanya Pak Agus nanti yang hadir ini Pak. Oke, thank you very much Bapak Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan banyak bermanfaat yang kita dapatkan ini. Minggu kedua nanti kita doakan jangan ada aral-aral juga supaya kita bisa sama-sama menikmati proses jadi dokter hebat ini nanti. Ini luar biasa ini nanti. Oke, silakanlah Bapak Ibu kita sama-sama live ya. Jadi kalau ada host yang bisa live sama sekaligus, silakan host yang live deh. Apa hostnya? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Recording stopped. Oke, recording stopped. Oke. Makasih Pak, makasih. Bisa nih. Oke,